Sobat Sport, senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang tentunya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi seperti biasanya ya, hari ini Sekar nggak sendirian karena di sini sudah ada narasumber yang akan ikut berbincang-bincang nanti bersama Sekar dan juga pastinya akan membagikan informasi menarik tentang salah satu UKM olahraga yang ada di Universitas Brawijaya. Kira-kira di episode kali ini kita akan bahas tentang UKM olahraga apa. Langsung aja kita sambut dulu narasumber kita di sini, ada Mas Nuji. Mungkin Mas Nuji boleh menyapa Sobat Sport dulu, kenalan dulu. Oke. Halo sobat-sobat sport. Kenalin, namaku Azhar Nuji dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Oke, Mas Nuji ini dari UKM apa coba mungkin? Kebetulan saya dari unit kegiatan mahasiswa aktivitas sepak bola dan futsal Universitas Brawijaya. Oke, jadi udah jelas ya Sobat Sport ya, di episode kali ini kita akan bahas tentang UKM sepak bola dan futsal gitu. Betul. Ya, ada di Universitas Brawijaya. Kalau ngomongin sepak bola dan futsal nih bisa dibilang ini olahraga yang populer gitu ya Mas. Sangat ya? Populer, Kak. Sangat ya, populer gitu. Siapa sih yang nggak tahu olahraga sepak bola dan futsal gitu. Tapi mungkin sebelum kita mulai lebih masuk ke UKM-nya, kita dari permukaan dulu deh. Perbedaan sepak bola dan futsal tuh apa sih sebenarnya Mas? Mungkin secara garis besarnya aja yang kita lihat, dari sepak bola ini kita menggunakan lapangan besar. Oke. Jadi, untuk lapangan futsal ini sendiri kita menggunakan biasanya lapangan kecil gitu. Dan untuk lapisan lapangannya pun berbeda. Kalau sepak bola kan yang kita ketahui rumput. Nah kalau futsal sendiri itu menggunakan puzzle atau sebenarnya ada yang rumput sintetis tapi jarang digunakan untuk turnamen gitu. Umumnya itu yang puzzle gitu. Oke, berarti perbedaannya ada di ukuran lapangan yang lebih besar untuk sepak bola dan juga ini lapisan lapangannya gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke UKM-nya. Singkatannya UASBUB. Iya. UASBUB. Jadi kalau di UKM sepak bola sendiri tuh ada apa aja sih Mas kegiatannya gitu? Kalau di kita itu mengadakan tiap latihan rutin di seminggu 2 kali. Oke. Itu pelatihannya bisa ya latihan-latihan dasar aja sih Kak sebenarnya, lalu latihan dasar lalu dilanjutkan dengan game gitu. Jadi agar mahasiswa itu yang datang latihan tidak sekedar datang latihan saja. Jadi untuk penerapannya itu di fun game-nya gitu. Oke. Dan terakhir itu ada nanti evaluasi nanti kurangnya di mana ketika kamu itu posisinya harus gimananya gitu Kak di akhir gitu. Oh, berarti ini ya, apa namanya, teknik atau pengajaran materi itu nggak cuma sekedar dari yang fokus atau yang serius-serius aja gitu ya, iya, Mas, ya? jadi, Penerapannya iya, juga betul. di fun game itu tadi Iya. ya. Oke, luar biasa. Nah kalau dari strukturnya nih, kita ngomongin struktur dari UKM sepak bola ini seperti apa sih? Oke, untuk struktur UASBUB ini yang pertama ada ketua umum, lalu di bawahnya ada wakil ketua umum 1 dan 2. Lalu selanjutnya ada sekretaris, cuman 1 doang sekretarisnya, lalu ada bendahara. Bendahara itu juga 2, ada bendahara umum 1 dan 2 gitu. Kalau untuk divisi-divisinya ada nggak atau? Untuk divisinya kita dibagi menjadi 2 Kak, yaitu divisi lapangan dan divisi non lapangan. Bedanya tuh apa tuh? Bedanya kalau di divisi lapangannya itu seperti ini Kak, jadi untuk anak-anak divisi sepak bola, divisi futsal, lalu untuk yang non lapangan ada kewirausahaan, Medinfo, dan PJMO, lalu kurang satu lagi apa ya kayak humas gitu. Iya. Oh, berarti lebih handle yang bagian luar lapangan gitulah ya, iya, ini, seperti kita, namanya gitu. Iya betul, terfokuskan gitu Kak. Oke, jadi terbagi 2 supaya apa namanya, beban kerjanya juga fokusnya sama gitu ya Mas. Oke, luar biasa. Nah, jadi apa ya, kayak penasaran sama sesuatu nih. Sebenarnya UKM UASB ini sejarahnya gimana sih bisa muncul menjadi sebuah UKM sepak bola gitu? Untuk sejarahnya itu pertama dari kakak alumni yang saya ketahui dari Mas Panca itu ya kayak membentuk dari sebuah kayak tongkrongan sih Kak sebenarnya. Ya kayak kumpul-kumpul biasa gitu. Karena lalu mereka tuh melihat bahwasanya potensi untuk anak-anak Universitas Brawijaya untuk atlet bermain futsal dan sepak bola itu peluangnya besar. Nah dari Mas Panca sendiri itu punya teman-teman di
di mana LSO fakultas masing-masing itu juga pernah pengalaman gitu. Akhirnya berkumpul jadi satu, membuatlah UKM WASB UB ini gitu. Oke, berarti awalnya memang dari inisiatif mahasiswanya gitu Iya, ya. betul, Kak. Perkumpulan mahasiswa yang memang punya minat dan bakat di sepak bola Betul. dan futsal gitu. Akhirnya muncullah atau dibentuklah ini UKM Iya, UKM. WSB gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari latihannya sendiri, ada nggak sih kayak kegiatan latihan rutin gitu? Biasanya dilakukan berapa kali seminggu dan di mana gitu ya? Untuk latihan dari sepak bola sendiri tuh seminggu 2 kali, Kak. Yaitu di lapangan UB Dieng, Oke. belakang kampus yang di Dieng itu. Lalu untuk futsal sendiri, untuk latihan umumnya juga sama 2 kali. Tetapi untuk akhir-akhir ini karena kita fokus di turnamen, jadi ada sesi latihan di mana teman-teman ada latihan khusus buat proyeksi yang di turnamen itu, Kak. Gitu. Oke, berarti kalau latihan rutin memang tanpa persiapan turnamen, Iya. yang bukan persiapan turnamen itu memang 2 kali, 2 kali, seminggu iya, gitu ya. untuk umum. Tapi kalau ada turnamen baru penyesuaian Iya, gitu penyesuaian ya banget, kebutuhan ini. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari anggotanya sendiri itu anggota dari WSB ini kebanyakan angkatan berapa dan mungkin kayak apakah mereka nih emang udah atlet sepak bola di wilayahnya masing-masing atau banyak juga yang masih pemula dalam sepak bola dan futsal kayak gitu? Untuk yang tahun ini kebanyakan mereka rata-rata ada 2022 dan 2021 Oke. gitu. Untuk 2023 itu masih belum karena mereka mungkin dasar-dasar atau secara permainan masih kurang jauh lah dengan kating-kating mereka gitu. Untuk atlet atau profesional di daerah mereka masing-masing sejauh ini masih belum ada sih, Kak ya. Jadi emang mereka emang basic yang emang ya bisa main futsal gitu. Oke, berarti bisa dibilang kemampuan yang dasar atau basic gitu ya, Iya, yang ikut di WSB ini. Betul. Tapi basic itu tidak kalah dengan fakultas Universitas Unesa gitu yang rata-rata pemainnya ada atletnya gitu. Oke, berarti memang kemampuannya juga bukan yang mendasar banget gitu Iya, ya, betul. Mas ya. Oke. Nah, menarik nih pastinya dari kemampuan anggota yang sedemikian rupa tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa kejuaraan atau prestasi yang sudah diraih oleh WSB. Nantinya pastinya akan kita bahas gitu kan, akan dijelaskan oleh teman kita dari UKM WSB ini kepada Sobat Sport di manapun berada gitu kan, supaya kita tahu gitu ternyata UKM ini tuh punya prestasi sedemikian rupa gitu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, masih bersama Sportholic dan bersama Sekar Hayu di sini tentunya bersama narasumber kita juga Mas Nuja dari UKM Unit Aktivitas Sepak Bola dan Futsal Universitas Brawijaya. Kalau tadi kita udah kenalan gitu ya sama UKM-nya gitu kan, sejarah UKM, terus juga struktur organisasinya, terus juga kegiatan atau latihan rutinnya berapa kali seminggu dan di mana gitu. Mungkin kali ini dan tadi juga kita udah sempat nyinggung sedikit soal anggota gitu ya, kemampuan kayak basic yang bisa dibilang basic tapi bukan yang basic pemula banget gitu ya Mas ya. Nah itu mungkin boleh dong dijelasin gitu. Kalau Mas Nuja sendiri awal masuk UKM ini kemampuannya sudah seberapa gitu? Atau kayak masih pemula atau kayak mungkin udah sering ikut main sepak bola gitu kan sama teman-teman atau gimana? Kebetulan saya di UKM WASB ini sebagai pengurus dan juga pemain gitu. Oke. Jadi untuk dari yang saya rasakan untuk pemain, saya sangat terlatih banget Kak masuk di WASB ini dengan pelatih yang tentunya yang mereka telah membawa juara juga di Universitas Brawijaya tahun 2018 itu di Liga Mahasiswa yang sangat besar gitu. Mungkin saya sangat terbantu dan terlatih banget gitu. Berarti Mas Nuja juga merasakan gitu ya kemampuannya meningkat gitu setelah ikut WASB juga gitu kan. Oke. Nah kalau dari
prestasi gitu, prestasi UKM, prestasi yang pernah diraih oleh UASB gitu. Mungkin prestasi yang paling membanggakan atau prestasi terbaru, mungkin boleh nggak diceritakan? Mungkin untuk prestasi sebenarnya kita banyak, tapi untuk yang momen-momen yang terbesar atau bergengsi itu ada di Liga Futsal jadi Liga Mahasiswa. Kita itu menjuarai juara 1 alhamdulillah di 2018. Lalu untuk futsal putrinya juga itu kita mendapatkan juara 2. Lalu untuk sepak bola kita pernah menjuarai 1 di Sneaker Zone. Oke. Iya, gitu. Kita mendapatkan juara 1 juga. Oh, kalau boleh tahu tingkatannya tingkat provinsi kah atau tingkat universitas se-Jawa Timur atau gimana? Untuk yang Sneaker Zone ini untuk Malang sendiri yang untuk sepak bola. Tapi untuk yang Liga Mahasiswa itu seluruh Indonesia. Jadi di sana tuh persaingannya juga ketat banget ya. Ketat banget, banyak juga kayak Universitas Negeri Surabaya yang kita ketahui mereka emang unggul lah di bidang olahraganya. Bahwasanya kita mampu loh mengalahkan mereka dengan pemain yang biasa-biasa saja gitu. Wah, berarti udah nggak bisa dibilang biasa-biasa aja dong ya? Iya, betul sih sebenarnya. Karena sudah terbukti bisa membawa pulang juara gitu kadang kan. Kadang kayak mindset orang-orang luar adalah ketika kita tidak memiliki pemain yang sangat wow atau dikenal di Liga Pro Futsal itu kayak wah ini pasti bakal kalah. Ternyata ternyata ekspektasinya tuh bisa dikalahkan gitu loh dengan bagaimana sistem kita, strateginya gimana gitu, taktis-taktisnya gitu Kak. Wah, luar biasa. Berarti memang menunjukkan bahwa nggak selalu 1 poin itu bisa lebih unggul gitu. Betul, ya. iya. Karena ketika kita punya tekad yang lebih kuat, terus juga usaha yang lebih keras, pasti nggak ada yang nggak mungkin gitu ya Mas. Betul sekali. Nah, luar biasa. Kalau boleh diceritakan nih, karena ini menarik banget tuh kan. Kayak persiapannya untuk mengikuti Liga Mahasiswa itu tadi sejauh apa sih, kayak seberapa lama dan seperti apa? Jadi begini Kak, saya ceritakan mungkin dari pembangunan dari awal ya. Oke. Jadi UASB UB ini memiliki turnamen, di mana turnamen itu lingkup internal sendiri Kak. Oke. Jadi internal ini outputnya apa sih? Jadi buat teman-teman mahasiswa dari tiap-tiap fakultas yang terbaik nanti akan di surat pemanggilan untuk pelatihan turnamen gitu. Jadi turnamen kita itu diadakan tiap tahun. Kayak seleksi gitu ya jadi. Iya, jatuhnya bukan semerta-merta untuk turnamen saja. Jadi kita mengambil di tiap-tiap fakultas itu pemain yang terbaik gitu. Lalu untuk kesiapannya kita mungkin berapa bulan ya waktu itu saya juga lupa. Jadi itu lama juga dari training center, lalu latihan rutin, lalu kita latihan full fisik itu juga pernah Kak gitu. Lalu selain latihan tadi kita juga melakukan bonding Kak, karena untuk membangun chemistry, karena kan tidak bisa langsung menyatu chemistry-nya dari beberapa banyak fakultas lalu dijadikan satu gitu. Iya, karena ini juga olahraga yang butuh chemistry tim gitu ya. Karena ini juga sifatnya kejuaraan juga tim gitu kan. Jadi kayak kalau timnya pun nggak seimbang mungkin pasti akan berantakan mainnya Kak. Iya. Oke, luar biasa. Nah, aku juga tertarik tadi kayak ada kejuaraan yang dijuarai oleh tim putri gitu. Nah, kalau boleh tahu kalau anggota putri sendiri yang ada di UASB gitu ada berapa banyak sih? Untuk saat ini menjadi ada 2 tim paket Kak gitu untuk saat ini. Mungkin untuk minat dan bakatnya futsal putri ini sedikit menurun Kak dari tahun ke tahun gitu. Tapi tetap kita sebagai usahakan adalah yaitu melalui turnamen gitu. Jadi alhamdulillah untuk turnamen ini tuh banyak juga fakultas putri yang mengikuti gitu. Jadi kita bisa mengambil pemain putri itu tersebut dari fakultas-fakultas gitu. Oke, berarti selain menunggu teman-teman putri yang daftar secara mandiri juga kayak bisa dibilang nyeleksi juga gitu ya dari fakultas-fakultas. Kira-kira siapa sih yang punya potensi gitu ya? Oke, nah kalau dari Mas sendiri gitu kan, Mas Nuji sendiri kayak apa sih motivasi yang bikin Mas Nuji ikut UKM ini gitu? Oke, mungkin motivasi saya juga pertama saya kan juga pemain Kak. Jadi motivasi saya itu bukan hanya sekedar main aja. Saya tuh juga ingin mengetahui bagaimana sih birokrasi dalam pengurusan organisasi dalam UKM gitu kan. Oke, ya karena selain
keatletan atau apa latihan rutin dan lain sebagainya juga ada sisi organisasinya juga. Betul, ya di UKM ini gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport, banyak sekali gitu kan informasi-informasi yang baru gitu yang kita dapatkan tentang UKM UASB ini gitu kan. Tentunya juga mungkin Sobat Sport yang mungkin awalnya punya ketertarikan gitu, pengen ikut UKM sepak bola tapi bingung gitu atau masih ragu dan lain sebagainya, itu mungkin mulai terbuka gitu kan pikirannya, mulai oke nih aku join ke UASB gitu kan. Atau mungkin teman-teman putri yang sebenarnya punya minat di bidang olahraga ini gitu kan, tapi mungkin masih kayak ragu juga menyalurkan atau tidak. Ternyata nggak usah ragu lagi karena nantinya juga di UKM ini juga akan dibimbing gitu ya. Betul, Mas ya. Gitu. Oke, karena masih banyak juga ya yang akan kita bahas. Sobat Sport jangan kemana-mana dulu karena di segmen selanjutnya kita akan masih banyak sekali hal yang akan kita bahas. Oleh karena itu tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Nuji gitu kan, dari UKM UASB gitu. UASB ya Mas? Oke, karena kalau tadi udah kita kenalan banyak ya dengan UKM UASB gitu kan, mulai dari struktur, sejarah, kegiatan, sampai prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh UKM UASB. Mungkin Mas Nuji setelah ini kita lebih bahas ke ini ya, gimana sih dukungan kampus gitu terhadap UKM ini. Kalau dari Mas Nuji pribadi dulu nih, merasa nggak sebagai anggota UASB dan juga mahasiswa Universitas Brawijaya gitu, minat dan bakatnya cukup terwadahi nggak sih dengan ikut UKM ini? Untuk minat dan bakat mahasiswa ini tuh cukup terwadahi sih Kak, karena kembali lagi kita dengan ada pembentukan dari tim proyeksi, terus lalu untuk umum itu sendiri kita melakukan seminggu 2 kali gitu. Kurang lebih menurut saya itu sangat cukup membantu sih Kak dan mewadahi banget gitu. Apalagi UKM ini tuh terbuka untuk seluruh mahasiswa fakultas Universitas Brawijaya. Oke, jadi nggak ada persyaratan khusus gitu ya, yang harus banget, dipenuhi untuk jadi anggota UKM ini gitu ya. Oke, nah kalau dari sudut pandang pengurus UASB gitu kan, apakah Universitas Brawijaya itu cukup mendukung dan memfasilitasi kebutuhan dari UKM dan teman-teman anggota gitu? Untuk sangat membantu dan mendukung banget, itu sangat bisa dikatakan saya sangat support banget Kak dari kampus sendiri, karena kita lihat dari teman-teman yang juara 1 itu pada Liga Mahasiswa yang sangat besar banget itu hitungannya. Dari segi keuangan maupun transportasi dan logistik lain-lainnya itu sangat membantu kami Kak gitu. Jadi untuk fasilitasnya itu nggak tercukupi juga Kak. Lalu untuk tiap-tiap kita mau mengikuti turnamen yang kayak nasional gitu-gitu maupun atau Semalang Raya itu sangat didukung ke dalam pengajuan proposal, lalu pengiriman deklarasi, pihak kampus sangat mendukung banget gitu. Oke, berarti sejauh ini tidak pernah merasa dipersulit gitu ya Mas? Iya betul. Bahkan justru selalu didukung dan difasilitasi oleh pihak kampus seperti itu ya. Oke, kalau dari lingkungan teman-teman atau anggota di UASB sendiri itu seperti apa sih Mas? Kalau dari yang Mas Nuji rasakan? Oke, untuk sebagai pengurus di UKM UASB ini saya sendiri sangat merasa enjoy banget dan sangat happy. Karena di sini juga teman-teman yang angkatan 22 dan 23 itu sangat banyak, apalagi UKM ini dengan basic kekeluargaan tapi tetap profesional itu menurut saya sendiri itu sangat nyaman lah gitu. Jadi karena lingkungan juga jadi faktor mempengaruhi juga kinerja kita di dalam suatu kegiatan gitu ya Mas. Soalnya beberapa kayak organisasi atau komunitas yang di dalamnya internalnya toksik itu akan
pengurusnya itu tidak betah gitu. Jadi akan hilang-hilangan gitu Kak. Jadi juga akan mempengaruhi juga nanti kualitas dari Iya, betul. UKM-nya juga gitu Betul ya Mas banget. ya. Kalau dari pelatihnya, Iya. selaku Mas Nunji ini sebagai anggota gitu kan yang pasti dilatih gitu kan. Iya. Dari awal masuk di UKM UASB ini sampai saat ini gitu, apa yang dirasakan? Apakah pelatih di UKM UASB ini cukup membantu peningkatan skillnya Mas Nunji dan teman-teman atau gimana? Oke. Dari segi pandangan pemain ya Kak ya, dari saya sendiri sangat membantu banget karena dimana ketika teman-teman kayak ketika posisinya salah atau gimana kurang-kurangnya ketika dimana posisi ketika bola di belakang teman-teman itu harus posisi gerak atau mencari ruang gitu itu sangat membantu insek-insek terbaru buat pemain-pemain yang kayak belum punya basic sama sekali Pemula gitu. gitu Iya ya. betul. Lalu untuk dalam segi pengurus dalam hubungan dalam coach kita sangat hubungan baik sih Kak karena kita menanya juga gimana untuk progres teman-teman gitu Kak. Apakah siap untuk turnamen gitu. Ketika siap turnamen maka kita menyusun hari-hari di mana kita adakan latihan khusus, training center gitu Kak. Oke, berarti support lah ya. Iya, betul. Supportnya sangat bisa dirasakan gitu ya Betul oleh banget, iya. anggota dan juga pemain gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari sisi publikasi sendiri, gimana sih cara UKM UASB ini biar bisa dikenal gitu oleh mahasiswanya sejauh ini? Oke. Mungkin untuk publikasinya kita untuk branding UKM ya Kak ya, itu kita aktif juga di media sosial kita Instagram, lalu untuk TikTok dan Reels kita juga selalu aktif membuat. Rata-rata untuk kita setiap upload video itu ribuan Kak yang FYP, iya wow. gitu. Lalu untuk Instagram publikasi kita ya kayak sekedar informasi tentang internal maupun juga luar. Jadi kalau luar itu dari Jobdesk Humas itu ada tiap bulan itu dia kayak menaruh informasi putar bola gitu, maupun di dalam maupun di luar gitu. Oke. Kalau boleh di-spill gitu kan, nama Instagramnya apa sih biar Sobat Sport tahu gitu? Oke, nama Instagramnya unit aktivitas sepak bola UB untuk bawahnya, lalu untuk besarnya itu UASB UB Kak. UASB UB. Iya. Mungkin Sobat Sport yang penasaran gitu Iya, kan, bisa betul. langsung dicek aja tuh di media sosialnya. Karena di situ juga banyak informasi-informasi ya Betul Mas banget, ya. iya. Nah, mungkin dari Sobat Sport nih ada yang tadi udah aku bilang kayak tertarik pengen ikut Iya. UKM ini tapi masih ragu atau gimana. Mungkin Mas Tuji ada kasih tahu dong caranya supaya bisa daftar ke UKM ini. Mungkin khususnya buat maba ya kayak Iya. habis ini masuk ya bulan Agustusan sangat mudah banget, apalagi ini terbuka umum. Nanti ketika ada pantengin aja Instagramnya kita, nanti akan diadakan latihan terbuka khusus untuk mahasiswa. Jadi bukan tercampur dengan kating-kating lama itu, jadi dikhususkan untuk mahasiswa baru aja gitu. Oke. Berarti pantengin aja Instagramnya di UASB UB Iya. gitu teman-teman. Oke, mungkin Mas Uji terakhir nih, ada nggak sih pesan khusus buat Sobat Sport gitu? Entah Oke. itu tentang persepak bolaan atau apapun deh, boleh. Oke, mungkin untuk sepak bolanya Iya. aja ya Kak ya, karena emang lagi viral di media sosial. Kalian jangan mencemooh pemain yang kesalahannya banyak gitu, karena itu membuat frustasi banget pemainnya gitu. Karena kayak seperti ya kita lihat seperti Marcelino ya yang dihujat habis-habisan di Twitter, itu kayaknya menurunkan banget performnya gitu. Tapi menurut aku sih dari segi coachingnya juga penekanan teman-teman atlet itu dilarang medsos itu saya sebenarnya setuju sih Kak. Iya, biar gak underperform juga. Oke. Berarti ya mungkin setiap orang punya ini ya masa-masa di mana dia lagi underperform, Betul, terus juga iya. lagi performnya lagi bagus gitu kan. Jadi kayak selalu disupport aja gitu Iya. ya Mas ya. Oke, Mas Uji terima kasih banyak atas Iya. waktunya. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir di Sportholic, menyapa Sobat Sport dan juga memberikan informasi-informasi seputar UKM UASB di Universitas Brawijaya. Semoga nanti Sobat Sport yang menonton episode ini juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terus juga kalau misalkan ada Sobat Sport yang masih ragu tadinya ya Betul. pengen join gitu, langsung aja join dan ke media sosialnya UKM UASB Malang. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima Oke, kasih Mas terima kasih Nuji. juga, Semoga Kak. sukses selalu. Dan Sobat Sport, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Nuji dari UKM UASB Universitas Brawijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Bye bye.